warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febianti. Baik, di sini Febi akan menjelaskan pada deskripsi pinopita. Pinopita berasal dari kata pinos, yaitu artinya minum, sedangkan piton artinya adalah tumbuhan. Dapat diartikan pinopita merupakan kelompok tumbuhan dalam tanda kutip, yaitu minum, di mana serbuk sarinya masuk ke ruangan serbuk melalui penyusutan cairan pada tetes penyerbukan, seolah-olah tanda kutip diminum. Baik teman-teman, kita lanjuti pada slide berikutnya, yaitu pada pinopita umum yang berkelamin tunggal, namun ada juga yang berkelamin dua. Pada pinopita atau disebut dengan Gymnospermae adalah tumbuhan yang berpemuluh yang menghasilkan biji. Bakal biji pada tumbuhan ini atau pinopita berbentuk telanjang, tidak tertutup oleh daun, buah, atau karpel. Pinopita tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Sporosil terpisah-pisah dan membentuk stabilius atau jantan dan stabilius pada betina. Oke teman-teman, di sini adalah gambaran dari perbedaan biji pinopita dan magnolipita. Dapat Febi jelaskan pada slide berikutnya, yaitu pada perbedaan dari pinopita dan magnolipita. Teman-teman, kita lanjuti yang pada kriteria perbedaan. Ada pinopita dan ada magnolipita. Pada pinopita ada habitus, yaitu semak, perdu, dan pohon sistem akar tunggang. Sedangkan pada magnolipita ada pada habitus, yaitu semak, perdu, atau pohon sistem agar serabut dan tunggal. Dan melanjuti pada batang. Pada pinopita ada tegak lurus dan bercabang cabang. Pada magnolipita dia batangnya bermacam-macam, bercabang atau tidak. Pada pinopita daunnya jarang berdaun lebar, jarang bersifat menjemun. Sedangkan pada magnolipita yaitu daunnya kebanyakan berdaun lebar, tunggal, atau majemuk dengan kondisi beraneka ragam. Pada bunga pinopita, bunga sesungguhnya belum ada, membentuk strobius betina atau jantan. Pada magnolipita bunga sudah ada tersusun dari strofil dan bagian-bagiannya. Pada pinopita penyerbukan itu hampir selalu dengan anemogami. Pada magnolipita itu bermacam-macam seperti autogami, anomogami, hidromami. Pada anatomi, yaitu pada pinopita, yaitu akar batang berkambium selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder berkas pembuluh pengangkut kolesterol terbuka. Dan pada magnolipita yaitu anatominya ada yang berkambium, ada yang tidak, ada yang menebal sekundernya, ada berkas pembuluh, ada kolateral terbuka dan biokolateral. Teman-teman di sini pasti akan menanyakan apa sih arti dari anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu dengan angin beberapa tanaman yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin, misalnya jagung dan padi. Pada ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dilakukan dengan bantuan angin, yaitu biasanya tidak memiliki nektar, serbuk sarinya halus, ringan, dan jumlah serbuk sarinya banyak, dan juga kering sehingga mudah diterbangkan angin. Kepala putih besar serta permukaan putih yang yaitu pada permukaan putih yang sangat luas serta dilengkapi dengan bulu-bulu perekat sehingga mudah menangkap serbuk sari dan tanggai sari panjang dan menuju keluar. Dan teman-teman tahu bahwa autogami dan anemogami dan hidrogami nanti ini Febi jelaskan. Oke, kita lanjut pada autogami. Teman-teman tahu bahwa autogami adalah kegiatan penyerbukan sendiri tanpa bantuan yang lain. Sedangkan anemogami yaitu kegiatan penyerbukan dengan bantuan angin. Pada hidrogami adalah kegiatan penyerbukan dan bantuan dari ari. Kita lanjuti ke slide berikutnya, yaitu morfologi pinopita. Morfologi pinopita adalah kelompok tumbuhan yang berbiji terbuka, di mana bakal biji tidak dibungkus oleh daun buah.
tetapi menempel pada daun buah. Dari ini ada ciri morfologi Gymnospermae antara lain yang pertama berakar tunggang, yang kedua berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum, yang ketiga biji terdapat dalam daun buah atau makrosporofil, dan sebut sari terdapat dalam bagian yang lain atau disebut mikrosporofil. Daun buah penghasilan dan badan penghasilan serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut dengan strobius. Kita lanjuti ke slide berikutnya, yaitu ciri dari morfologi Gymnospermae antara lain yang pertama batang berkambium dengan mempunyai floterma dan sarung tepung yaitu endodermis yang mengandung zat tepung. Yang kedua, akarnya berkambium dan akar berkambium dan mempunyai kalitra. Yang ketiga, berkas pembuluh angkut belum berfungsi secara sempurna karena masih berupa traksit. Yang keempat, ada pembuahan tunggal selang waktu antara penyerbukan dengan pembuahan relatif lama. Sekian dari Feby, lebih terkurang Feby mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Putri Azura ingin menjelaskan mengenai struktur dan ciri-ciri Pinophyta. Nah, tumbuhan Pinophyta atau tumbuhan runjung yang biasa lebih dikenal dengan nama konifer yang merupakan sekelompok tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dengan ciri yang paling jelas yaitu memiliki runjung sebagai pembawa biji. Nah, kelompok ini dulu dalam klasifikasi berada pada takson atau kelas, namun sekarang menjadi divisi tersendiri setelah diketahui bahwa pemisahan Gymnospermae atau Angiospermae secara klaristik adalah polifiletik. Nah, mengenai struktur dan ciri-ciri Pinophyta ini, untuk bentuk daunnya itu yang sempit sangat adaptif dengan suhu yang rendah yang menjadi ciri khas bagi Pinophyta ini. Nah, untuk kulit kayunya itu lembut dan berwarna abu-abu muda atau coklat abu-abu, biasanya mengelupas menjadi serpihan-serpihan yang menebal pada pohon yang lebih tua. Pada struktur cabangnya seringkali horizontal atau menaik saat lebih besar. Runjung serbuk sari jantan muncul biasanya hanya muncul pada pohon yang lebih besar setelah runjung bijinya muncul. Nah, pada runjung biji betina biasanya berkembang pada anak cabang samping yang pendek. Dan pada daunnya ini lanset agak lebar namun relatif tebal. Nah, pada daun yang lanset ini ia memiliki ciri-ciri yang khas yang membuatnya itu disukai sebagai tumbuhan peneduh tepi jalan atau misalnya di Jalan Dago di Bandung. Baik, selanjutnya materi yang akan dibahas ialah sifat biologi Pinophyta. Pada saat terjadi fertilisasi, serbuk sari dari Strobilus jantan akan berkecambah pada ovul yang terbuka dan selanjutnya akan menembus jaringan ovul. Divisi Pinophyta ini adanya di daerah tropis dan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Cucadopsida, kelas Coniferopsida, dan kelas Gnetopsida. Sedangkan kelas Ginkgopsida sendiri ditemukan di daerah subtropis. Yang akan kita bahas pertama ialah kelas Ciadopsida. Ciadopsida adalah kelompok tumbuhan yang anggotanya berbeda satu sama lain. Salah satu contoh tanaman adalah spesies Cias rumpi yang tumbuhnya menyerupai tanaman palem ataupun palnia. Lalu kelas selanjutnya ialah kelas Gnetopsida. Divisi ini meliputi 3 genus yaitu Gnetum, Ephedra, dan Welwitschia. Gnetum sendiri mempunyai 30 jenis tumbuhan yang meliputi tumbuhan pepohonan yang merambat dengan daun yang tebal dan besar seperti kulit dan menyerupai daun tumbuhan dikotil. Sementara itu, Ephedra mempunyai tumbuhan berupa semak dengan daun kecil seperti sisik dan batangnya bersambungan dengan satu dan lainnya.
Terakhir ialah Welwitschia yang merupakan tumbuhan berpembuluh paling aneh karena di sebagian besar tubuh tanamannya terdapat pasir. Lalu kelas Ginkgo Pita. Salah satu anggotanya adalah Ginkgo biloba. Tanaman ini mudah dikenali karena bentuk daunnya seperti kipas dengan tulang daun yang bercabang menggarpu. Tinggi dari tanaman ini mencapai 30 meter bahkan lebih dan bersifat deciduous. Daunnya juga berubah menjadi berwarna seperti keemasan sebelum mengalami gugur. Ginkgopsida sendiri mempunyai ovalum dan mikrospongarea yang terdapat pada individu yang berlainan. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah reproduksi dari Pinophyta. Yang akan kita bahas ialah yang pertama reproduksi dari Ginetum genemon, lalu yang kedua ada Pinus mercusi, yang ketiga adalah Chias rumpi. Nah, berikut adalah paparan materi mengenai reproduksi Ginetum genemon. Ginetum genemon, teman-teman dapat lihat di layar ada Strobilus betina dan Strobilus jantan dari Ginetum genemon. Reproduksi dari Ginetum genemon ini terjadi secara seksual, di mana sel sperma memulai dengan bantuan angin untuk terbang menuju Strobilus betina. Nah, proses fertilisasi ini akhirnya akan membentuk zigot yang tumbuh menjadi biji. Strobilus jantan dan betina ini ada di dalam satu pohon, di mana Strobilus jantan ini terletak di ujung tangkai, sedangkan Strobilus betina berada di ketiak batang. Pinus mercusi, teman-teman juga bisa lihat bentuk dari Strobilus betina dan Strobilus jantan Pinus mercusi. Pinus mercusi ini termasuk tumbuhan yang berkelamin tunggal, di mana bunga jantan dan bunga betinanya berada di dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, terutama di bagian bawah tajuk. Nah, Strobilus ini merupakan tempat spongarium ataupun mikrospongarium dan makrospongarium yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora ataupun sel jantan akan membelah dan menghasilkan serbuk sari yang bersel 4 dan akan dilepaskan ke udara. Terakhir yang akan saya bahas ialah Chias rumpi. Nah, pada fertilisasi Chias rumpi ini merupakan bentuk antara kondisi pada paku-pakuan dan tumbuhan tanpa biji, di mana spermanya mampu berenang bebas dan bentuk pada tumbuhan berbiji, yaitu spermanya tidak mampu bergerak bebas. Di layar sudah ada gambar mengenai Strobilus betina dan Strobilus jantan dari Chias rumpi. Nah, gametofit jantan ini umumnya bersifat haustorial, yaitu menyerap makanan dari ovulum ketika mereka tumbuh. Bulu serbuk tersebut tumbuh dan menetap di dalam nucleus selama berbulan-bulan sebelum menuju gametofit betina. Nah, setelah sampai nih di mulut gametofit betina, bulu serbuk itu akan robek dan melepaskan sel sperma yang berflagel banyak. Nah, sperma tersebut akan masuk dan menuju archegonium dan membuahi telur. Itulah paparan mengenai reproduksi dari Pinophyta. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Nisa Gustemona. Di sini saya akan membahas tentang taksonomi Pinophyta. Yang pertama ada kelas Cichadopsida. Pada umumnya, anggota Cichadophyta adalah tanaman yang berukuran besar. Beberapa jenis dapat mencapai tinggi sampai 18 meter atau lebih. Batangnya tertutup oleh dasar dari daun yang gugur. Cichadopsida diwakili oleh ordo Cichadales dengan dua familia, yaitu Cichadaceae, Zamiaceae. Lalu Coniferales dengan beberapa familia, yaitu Pinaceae, Araucariaceae, Podocarpaceae, dan Cupressaceae. Nah, sedangkan Genetopsida diwakili ordo Genetales dengan beberapa familia seperti Genetaceae, Welwitschia, dan lain-lain. Lalu kita bahas tentang ordo Cichadales. Nah, Zamiaceae yaitu Strobilus betina terminalis dan tunggal. Juga Strobilus jantannya besar. Daun besar dengan duduk daun roses mirip daun paku tiang. Tumbuhan yang termasuk dari Cichadales ini adalah Pakis haji. Berikut adalah taksonomi dari Pakis haji.
Nah, kingdomnya Plantae, divisinya Cicadophyta, kelasnya Cicadopsida, ordonya Cicadales, familinya Cicadaceae, jenisnya Cicas, spesiesnya Cicas rumpific. Lalu ordo Coniferales. Bentuk daun anggota-anggota dalam Coniferales sangat bervariasi, namun kebanyakan sempit dan mengalami perubahan bentuk berupa jarum, paku. Pinus mercusi merupakan termasuk ke dalam tetas kelas Coniferopsida dan famili Pinaceae. Selanjutnya ini adalah taksonomi dari Pinus mercusi. Selanjutnya ada ordo Genetales. Genetales merupakan salah satu familia dalam Genetales yang sangat berbeda penampakannya dari ordo yang lain. Nah, kebanyakan anggota ordo Genetaceae memiliki habitus berupa liana. Ovulumnya lebih tertutup dibandingkan dengan ovulum familia lain dalam Pinophyta, tetapi mikropilnya terbuka. Gnetum gnemon merupakan satu-satunya contoh yang diamati di dalam kelas Genetopsida. Berikut adalah taksonomi Gnetum gnemon. Kingdomnya Plantae, divisinya Pinophyta, kelasnya Gnetalopsida, ordonya Genetales, familinya Genetaceae, genusnya Gnetum, dan spesiesnya Gnetum gnemon. Lalu ada ordo Genetales. Nah, Genetales merupakan salah satu familia dalam Genetales yang sangat berbeda penampakannya dari ordo lain. Nah, selanjutnya adalah kelas Genetopsida. Divisi ini meliputi 3 genus yaitu Gnetum, Ephedra, dan Welwitschia. Nah, Gnetum mempunyai 30 jenis meliputi tumbuhan yang berupa pohon dan merambat dengan daun yang tebal dan besar seperti kulit. Gnetum gnemon merupakan salah satu contoh tumbuhan kelas Genetopsida. Nah, daunnya jenis tunggal dengan tepi yang rata. Duduk daunnya berhadapan serta sudah memiliki pola pertulangan daun. Letak keduanya adalah sama-sama aksilaris. Jumlah mikrosporofi dan makrosporofil banyak dan berkarang. Keterbukaan bijinya sudah hampir tertutup. Selanjutnya ada kelas Pinopsida. Kelas Pinopsida ditandai dengan daun selalu sederhana, umumnya kecil dan oleh pertumbuhan sekunder aktif batang dan akar. Lalu tanaman ini adalah urutan Pinales atau konifer yang terjadi di belahan bumi utara. Beberapa spesies terjadi dalam daerah tropis di permukaan laut. Nah, konifer yang paling banyak dari gimnosperma hidup dan membentuk hutan besar dan relatif murni. Contoh umum dari konifer adalah pinus, cemara laut, kayu merah, kayu aras, juniper, hemlocks, dan pohon-pohon pinus. Lalu kelas Pteridopspermae. Pteridopspermae memiliki daun yang menyerupai daun tumbuhan paku. Sporofilnya menyerupai daun biasa tetapi belum terkumpul menjadi bunga. Nah, batangnya itu kecil seperti liana atau tumbuhan tegak, mempunyai xilem yang pertumbuhannya menebal. Dalam Pteridopspermae dikenal 2 suku, yaitu Liginopteridaceae, yaitu batang seperti ada yang memanjat, tidak atau sedikit saja bercabang, mempunyai teras atau tidak, baik akar maupun batangnya, mempunyai kambium dan memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder. Tajuk pohon berbentuk kipas, bakal bijinya mempunyai piala, contohnya Liginopteris oldamia. Lalu Medulosaceae. Nah, batangnya mempunyai banyak stele, masing-masing memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder dan bakal biji tidak mempunyai piala. Selanjutnya ada kelas Benethinae.
Kelas ini telah punah. Ciri-ciri dari tumbuhan ini antara lain tumbuhan berkayu. Batang pendek seperti umbi atau panjang bercabang seperti anak payung menggarpu. Mempunyai teras pusat dan sedikit kayu. Pada umumnya, daun menyirip strobilus dalam ketiak daun. Kadang-kadang pada tangkai dan panjang di antara daun-daun. Kadang-kadang pada tangkai yang pendek dan keluar dari bagian-bagian batangnya telah tua. Kadang-kadang juga di ujung atau terminal. Contohnya itu Benetita sp. Lalu ada kelas Cordaitine. Tumbuhan ini dalam zaman karbon dan perm telah merupakan hutan-hutan. Tetapi dalam zaman perm ini pula tumbuhan ini telah punah. Ciri-cirinya umumnya berupa pohon-pohonan tinggi yang bercabang-cabang, memperlihatkan pertumbuhan sekunder, daun tunggal bangun lancet atau pita, bertulang sejajar. Duduknya tersebar dan pada ujung-ujung dahan amat berdekatan. Strobilus jantan tersusun dalam 2 baris. Strobilus betina mempunyai susunan yang sama. Tiap-tiap strobilus juga mempunyai sisi-sisi yang terdapat bakal biji. Contohnya adalah Chordaites laevis dan Chordaianthus pseudofluitans. Contoh dari kelas Cordaitinae. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenhapsari di sini akan melanjutkan materi mengenai peran Pinophyta. Nah, Pinophyta ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yuk kita simak peran Pinophyta tersebut. Nah, ada beberapa contoh peran Pinophyta dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai tanaman hias, misalnya pakis haji. Yang kedua, sumber makanan, misalnya melinjo penghasil minyak cat. Yang ketiga, bahan baku damar, yaitu damar bahan baku industri kertas dan korek api, misalnya kayu pinus dan kayu tumbuhan melinjo. Dan yang keempat, bahan untuk obat dan kosmetik, yaitu ginkgo biloba. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang peran Pinophyta dalam kehidupan manusia. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.